Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu manual book dengan materi diagram dan tabel jaringan kerja. Kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Azal Muhammad Taufikur Rahman, lalu ada Kak Naswa Fika Salia, lalu ada Nazila Dwi Purnaningrum, lalu ada Sherlida Rolumza, dan terakhir ada Safa Hayuning Pramesti. Oke, di sini ada kata pengantar yaitu puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan manual book yang terjudul diagram dan tabel jaringan kerja ini dengan baik dan tepat waktu. Manual book ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester, mata kuliah prosedur dan metode kerja. Di manual book ini terdapat ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kemudian di bab 1 pendahuluan pada latar belakang dalam pelaksanaan suatu proyek baik di bidang konstruksi, teknologi manufaktur maupun kegiatan organisasi lainnya diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Salah satu metode yang digunakan dalam manajemen proyek adalah diagram dan tabel jaringan kerja. Penggunaan diagram dan tabel jaringan kerja sangat penting karena dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan, mengidentifikasikan hambatan, serta menentukan aktivitas yang harus diprioritaskan. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kompleksitas proyek, pemahaman mengenai diagram dan tabel jaringan kerja menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep, fungsi, serta penerapan diagram dan tabel jaringan kerja dalam manajemen proyek sehingga dapat menjadi referensi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penyusunan dari manual book ini. Yang pertama yaitu memberikan panduan mengenai cara penyusunan tabel jaringan kerja dalam suatu proyek. Yang kedua menjelaskan proses perhitungan waktu dalam jaringan kerja untuk menentukan durasi pelaksanaan proyek. Yang ketiga menyajikan langkah-langkah validasi dan evaluasi diagram jaringan kerja. Yang keempat menjelaskan cara visualisasi dan penyajian diagram serta tabel jaringan kerja secara efektif. Dan yang terakhir memberikan contoh penerapan penyusunan diagram dan tabel jaringan kerja melalui studi kasus proyek. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan. Secara garis besar, ruang lingkup pembahasan dalam manual book ini meliputi yang pertama ada penyusunan tabel jaringan kerja, yang kedua ada perhitungan waktu dalam jaringan kerja, yang ketiga ada validasi dan evaluasi diagram, yang empat ada visualisasi dan penyajian, dan yang terakhir ada studi kasus pembuatan diagram dan tabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi landasan teori. Yang pertama yaitu teori mengenai tabel jaringan kerja. Nah, menurut Heiser dan kawan-kawan, pada tahun 2020, jaringan kerja atau network planning merupakan perencanaan proyek yang digunakan untuk melakukan seluruh aktivitas secara logis sehingga dapat diketahui hubungan antar kegiatan, jalur kritis, serta estimasi waktu dan biaya proyek. Selain itu, menurut Nugroho dan kawan-kawan, pada tahun 2024 dijelaskan bahwa tabel jaringan kerja itu berfungsi sebagai acuan awal dalam penyusunan diagram jaringan kerja, khususnya pada proyek konstruksi. Nah, ketepatan penyusunan tabel jaringan kerja ini sangat memengaruhi kualitas serta perencanaan waktu proyek secara keseluruhan. Kemudian, menurut Heiser dan kawan-kawan pada tahun 2020, dan menurut Modern dan Phillips pada tahun 1970, tabel jaringan kerja ini umumnya memuat 4 komponen utama. Yang pertama kode atau identitas kegiatan, lalu deskripsi kegiatan, durasi kegiatan, dan hubungan ketergantungan atau predesesor. Selanjutnya, menurut Komaria dan Hamzah pada tahun 2019, penyusunan diagram jaringan kerja juga menggunakan simbol standar berupa anak panah untuk aktivitas, lingkaran atau not untuk peristiwa, selanjutnya anak panah putus-putus untuk kegiatan semu, serta anak panah sejajar untuk menandai lintasan kritis.
Kemudian perhitungan waktu dalam jaringan kerja. Perhitungan waktu dalam jaringan kerja merupakan proses untuk menentukan jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dalam suatu proyek agar dapat diketahui waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Menurut Gray dan Larson 2021 menjelaskan bahwa perhitungan waktu dalam jaringan kerja membantu organisasi dalam mengidentifikasi waktu mulai dan selesai setiap aktivitas, memperkirakan durasi proyek, serta melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi perubahan jadwal. Kemudian menurut Soeharto 1999, perhitungan waktu dalam jaringan kerja merupakan proses yang digunakan untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap aktivitas proyek, serta memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini ada validasi dan evaluasi diagram. Menurut para ahli Katjat 2017, Project Management, a system approach to planning, rescheduling, and controlling menegaskan bahwa validasi dan evaluasi merupakan tahap kritis dalam manajemen proyek. Dan secara khusus menguraikan bahwa evaluasi jalur kritis, critical path evaluation merupakan inti dari evaluasi diagram jaringan. Menurut Hager Reinder dan Muson 2020, dalam Operation Management, Stability and Supply Chain Management menjelaskan bahwa validasi logika ketergantungan bertujuan memastikan hubungan antara aktivitas dalam diagram sesuai dengan kondisi teknis dan operasional proyek yang sebenarnya. Menurut Moder Phillips dan Davis 1983, Project Management with CPM, PERT, dan Precedence Diagramming menjelaskan mengenai validasi data durasi khususnya dalam konteks metode PERT. Menurut Moder et al. 1983, memperkenalkan teknik simulasi Monte Carlo sebagai metode evaluasi risiko pada diagram jaringan berbasis PERT. Menurut Belveric DKK 2013, manajemen proyek ini teori dan penerapannya menjelaskan bahwa PERT review merupakan metode validasi yang paling umum digunakan praktik manajemen proyek. Menurut Nugroho DKK 2014, manajemen proyek konstruksi pembelajaran berbasis kasus proyek menemukan temuan yang penting bahwa kegagalan proyek ini di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kesalahan pada tahap perencanaan jaringan kerja. Dan selanjutnya ada visualisasi dan penyajian. Menurut Heiser, Render, dan Muson 2020 menyatakan bahwa kualitas penyajian diagram kerja sangat menentukan. Beberapa efektif informasi proyek yang dapat dikomunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurut Heiger et al. 2020, pentingnya evaluasi keseimbangan beban kerja result leveling dalam penyajian diagram yang baik. Menurut Perry et al. 2024 menyoroti karakteristik penyajian bar chart atau Gantt chart sebagai bentuk visualisasi yang paling banyak digunakan karena mudah dipahami oleh semua lingkup dan tingkatan manajemen mulai dari pelaksanaan lapangan hingga jajaran direksi. Menurut Komariah dan Hamzah 2019 menjelaskan standar simbol-simbol yang digunakan dalam penyajian visual jaringan kerja, yaitu anak panah untuk menggambarkan aktivitas, lingkaran not untuk menyatakan peristiwa, anak panah putus-putus untuk kegiatan semu dummy, serta anak panah sejajar untuk menandai lintasan kritis. Oke, selanjutnya ada landasan teori dari studi kasus pembuatan diagram dan juga tabel. Menurut Soeharto 1999, penerapan diagram jaringan kerja pada proyek konstruksi bertujuan untuk membantu proses perencanaan, penjadwalan, pengendalian, dan evaluasi pekerjaan sehingga pelaksanaan proyek dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam proyek konstruksi harus disusun secara logis agar tidak terjadi kesalahan urutan pekerjaan yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Selanjutnya menurut Kessner, 2017 menjelaskan bahwa penggunaan metode jaringan kerja memberikan berbagai manfaat, antara lain mempermudah pengalokasian sumber daya, mempercepat proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi menyebabkan keterlambatan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan selama proyek berlangsung. Dengan demikian, penerapan diagram dan tabel jaringan kerja menggunakan
Metode CPM menjadi salah satu teknik penting dalam manajemen proyek konstruksi karena mampu membantu perencanaan waktu, pengendalian aktivitas, serta memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan, yaitu yang pertama penyusunan tabel jaringan kerja. Jadi apa sih tabel jaringan kerja itu? Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang sudah dijelaskan pada landasan teori tadi, tabel jaringan kerja itu merupakan salah satu alat penting dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menyusun dan menggambarkan urutan kerja proyek beserta hubungan antar kegiatannya secara sistematis. Nah, dalam perencanaan proyek, tabel ini tuh nanti menjadi dasar dalam pembuatan diagram jaringan kerja atau network diagram untuk menunjukkan alur pekerjaan dari awal hingga akhir proyek. Nah, dari beberapa kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi, nah, jadi itu tabel jaringan kerja itu alat perencanaan proyek yang memuat data kegiatan secara terstruktur seperti identitas kegiatan, durasi, hubungan antar kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan diagram jaringan kerja dalam analisis proyek. Yang kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat tabel jaringan kerja. Nah, tabel jaringan kerja ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam manajemen proyek karena dia tidak hanya digunakan dalam tahap perencanaan, tetapi juga membantu dalam pelaksanaan dan pengendalian proyek agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Heiser dan kawan-kawan, pada tahun 2020 mengungkapkan manfaat utama penyusunan jaringan kerja ini membantu perencanaan proyek yang lebih kompleks, terus menyusun jadwal pekerjaan lebih efisien, melakukan penjadwalan ulang apabila terjadi hambatan, menentukan keseimbangan antara waktu dan biaya, serta memperkirakan kemungkinan proyek selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Nah, dan beberapa pendapat dari para ahli terkait fungsi tabel jaringan kerja ini dapat disimpulkan bahwa tabel jaringan kerja itu sendiri berfungsi sebagai alat komunikasi antar pihak dalam proyek. Informasi yang tersedia di dalam tabel diagram kerja nanti itu membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek agar lebih memahami jadwal serta ruang lingkup pekerjaan secara lebih jelas. Selanjutnya yaitu ada komponen utama dalam tabel jaringan kerja. Menurut Heiser et al. Pada tahun 2020 serta Hodder dan Phillips pada tahun 1970, terdapat 4 komponen utama tabel jaringan kerja. Yang pertama tadi kode atau identitas kerja. Nah, setiap kegiatan dalam tabel jaringan kerja ini harus memiliki kode atau identitas yang unik untuk membedakannya dari yang lain. Nah, biasanya kode ini itu merupakan alfabet seperti A, B, C, dan seterusnya, atau kombinasi huruf dan angka tergantung pada kompleksitas dan skala proyek. Nah, pemberian kode yang sistematis ini mudahkan proses referensi silang antar kegiatan, terutama dalam menyatakan hubungan dan ketergantungan. Yang kedua yaitu deskripsi kegiatan. Nah, kolom deskripsi ini memuat uraian singkat, namun informatif mengenai substansi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga ada durasi kegiatan. Durasi itu merupakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Satuan waktu yang umum digunakan adalah hari kerja, meskipun untuk proyek berskala besar dapat menggunakan satuan minggu. Nah, menurut Kessner pada tahun 2017 menekankan bahwa ketepatan estimasi durasi sangat menentukan keandalan jadwal proyek karena seluruh perhitungan forward pass dan backward pass dalam analisis jaringan kerja didasarkan pada nilai durasi ini. Nah, dalam metode PORT, estimasi durasi ini dihitung menggunakan 3 skenario, yaitu waktu optimistik, waktu paling mungkin, serta waktu pesimistik. Yang keempat ada hubungan ketergantungan atau kolom predesesor atau kegiatan pendahulu mencantumkan kode kegiatan yang harus diselesaikan sebelum suatu kegiatan dinilai. Informasi ini mencerminkan logika ketergantungan atau dependency logic antar kegiatan yang bersifat teknologis maupun manajerial. Nah, penentuan hubungan ketergantungan ini harus didasarkan pada pertimbangan teknis pelaksanaan, urutan alami pekerjaan, serta ketersediaan sumber daya menurut Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2004. Nah, setelah komponen pertama tadi, yaitu selanjutnya ada simbol-simbol jaringan kerja.
selain komponen tabular, pemahaman terhadap simbol-simbol ini dalam diagram jaringan kerja ini juga sangat penting, mengingat tabel jaringan kerja dan diagram itu merupakan dua sisi dari satu kesatuan representasi proyek. Menurut Komaria dan Hamzah, terdapat ini beberapa simbol. Yang pertama anak panah. Nah, ini anak panah ini untuk menjelaskan aktivitas atau kegiatan. Nah, selain itu anak panah juga menggambarkan keterkaitan antar kegiatan proyek atau urutan kegiatan yang harus diselesaikan. Kegiatan ini memerlukan jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya. Selanjutnya lingkaran atau not. Nah, ini tuh menyatakan suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Kegiatan ini didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau lebih kegiatan. Yang ketiga ada anak panah putus-putus. Ini tuh menunjukkan kegiatan antara dua kegiatan yang harus menunggu selesainya satu kegiatan lain atau bisa disebut ini tuh kegiatan semu. Nah, dummy ini berfungsi untuk batasi mulainya kegiatan. Dan dummy sendiri ini tidak mempunyai durasi karena tidak memakai waktu dan memakai atau menghabiskan sumber daya. Yang terakhir anak panah sejajar atau double. Nah, ini itu menunjukkan kegiatan yang berada di jalur aktif. Selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah kita untuk menyusun jaringan kerja. Yang pertama yaitu identifikasi dan inventarisasi kegiatan proyek. Nah, langkah pertama adalah itu inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proyek. Tahap ini tahap identifikasi ini harus dilakukan secara kolaboratif antara perencana arsitek dan pelaksana lapangan guna memastikan tidak ada yang terlewat. Menurut Nugroho pada tahun 2024. Selain itu, menurut Andrianti dan kawan-kawan pada tahun 2004, setiap kegiatan yang berhasil diidentifikasi kemudian itu perlu dicatat dalam tabel dengan kolom kode dan deskripsi yang ringkas. Contohnya, dalam sebuah penelitian proyek pembangunan Sang Serbaguna di Cikarang, contohkan bahwa identifikasi kegiatan mencakup keseluruhan aktivitas dari tahap persiapan hingga finishing atau selesai, yang dalam kasus tersebut menghasilkan 23 aktivitas dengan total durasi 73,1 hari. Yang selanjutnya itu penentuan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Nah, setelah seluruh kegiatan berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu menetapkan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Nah, ini itu merupakan inti dalam penyusunan tabel jaringan kerja, karena logik ketergantungan inilah yang nantinya menentukan urutan pelaksanaan kegiatan dalam tabel jaringan, dalam diagram jaringan. Penentuan ketergantungan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap setiap kegiatan. Seperti kegiatan apa yang harus selesai sebelum kegiatan ini dapat dimulai, kegiatan apa yang harus dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan ini. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut itu diisikan ke dalam kolom predesesor pada tabel jaringan kerja menurut Hazard dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, dan menurut Mardiaman pada tahun 2025 membedakan tiga jenis hubungan ketergantungan. Yang pertama, kegiatan yang bersifat seri, di mana kegiatan berikutnya baru dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai sepenuhnya. Yang kedua, kegiatan yang dapat dilaksanakan secara paralel atau bersamaan tanpa harus menunggu kegiatan lain. Dan yang ketiga, kegiatan yang memiliki ketergantungan parsial, di mana hanya sebagian dari kegiatan pendahuluan yang perlu diselesaikan sebelum kegiatan berikutnya dapat dimulai. Yang ketiga itu ada selanjutnya langkah-langkahnya estimasi durasi kegiatan. Nah, penetapan durasi setiap kegiatan ini merupakan tahapan yang menekan kecermatan dan pengalaman teknis yang memadai. Nah, menurut Moder dan kawan-kawan pada tahun 1983, dua pendekatan utama dalam estimasi durasi ini terdapat pendekatan deterministik dan probabilistik. Nah, pendekatan deterministik ini digunakan dalam metode critical path atau CPM, di mana setiap kegiatan ini diberikan satu nilai durasi tunggal yang dianggap pasti. Estimasi ini didasarkan pada produktivitas kerja, volume pekerjaan, dan ketersediaan peralatan. Sementara itu, pendekatan probabilistik digunakan dalam metode program evaluation and review teknik atau PERT, yang menggunakan 3 perkiraan waktu, yaitu waktu optimistik, waktu paling mungkin, dan waktu
pesimistik yang kemudian nanti diolah menjadi waktu yang diharapkan dengan menggunakan formula berikut ini. Selanjutnya, menurut ULAN pada tahun 2019 menambahkan bahwa dalam penerapan praktis di lapangan, estimasi durasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, tingkat keahlian tenaga kerja, serta kendala teknis yang mungkin ditemui selama pelaksanaan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan struktur tabel jaringan kerja. Setelah tiga komponen utama tersedia, masih yang disusun ke dalam format tabel yang terstruktur. Format tabel jaringan kerja ini umumnya terdiri dari kolom-kolom seperti kolom kegiatan, pada kegiatan, deskripsi kegiatan, durasi, serta kegiatan dahulu. Nah, berikut ini adalah contoh format tabel jaringan kerja yang umum digunakan dalam perencanaan proyek. Nah, ini teman-teman ada kolom kodenya, kolom deskripsi kegiatan seperti persiapan lahan dan mobilisasi peralatan ini kodenya itu A dan durasi kegiatannya itu 5 hari. Nah, karena ini kegiatan pertama yang harus dilakukan, jadi kegiatan pendahulunya tidak ada. Kemudian ada deskripsi pengukuran dan pematokan. Nah, ini kodenya B dengan durasi waktu pekerjaan 3 hari. Nah, kegiatan pendahulunya yaitu A. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran atau pematokan, kita tuh harus melakukan kegiatan persiapan lahan dulu atau mobilisasi peralatan. Begitu juga dengan tabel-tabel seterusnya seperti itu cara bacanya. Dan yang terakhir itu aturan dan prinsip pokok dalam penyusunan jaringan kerja. Menurut Moder dan Phillips pada tahun 1970, prinsip itu meliputi yang pertama memiliki satu titik awal dan satu titik akhir. Nah, jaringan kerja itu harus memiliki satu not awal dan satu not akhir. Apabila terdapat beberapa kegiatan yang tidak memiliki kegiatan pendahulu, seluruhnya harus dilakukan ke satu not awal bersama. Yang kedua, tidak terdapat perulangan atau loop. Jaringan kerja ini nggak boleh mengandung lingkaran atau pengulangan, karena hal tersebut dapat menyebabkan ambiguitas dalam urutan pelaksanaan kegiatan dan menjadikan perhitungan waktu itu tidak mungkin dilaksanakan. Yang ketiga, antara dua not hanya terdapat satu anak panah. Apabila terdapat dua kegiatan yang menghubungkan not yang sama, salah satunya harus digambarkan sebagai kegiatan dengan not perantara atau digunakan dummy activity untuk menghindari ambiguitas identifikasi pekerjaan. Yang keempat, penawaran not dilakukan secara berurutan. Not ini harus diberi nomor secara berurutan dari kiri ke kanan dengan selisih yang memungkinkan persiapan not baru jika diperlukan. Nomor not di ujung panah harus selalu lebih besar dari nomor not di pangkal panah. Selanjutnya, penggunaan dummy activity seperlunya. Nah, dummy itu kan kegiatan semu. Itu tuh hanya dilakukan secara seperlunya untuk menggambarkan ketergantungan yang tidak dapat diwakili oleh kegiatan nyata. Menggunakan dummy yang berlebihan ini justru nanti akan mempersulit pembacaan diagram. Dan yang keenam, hindari persilangan anak panah. Penggambaran diagram kerja ini harus diupayakan sedemikian rupa agar panah tidak saling bersilangan demi menjaga keterbacaan dan kejelasan dari sebuah diagram. Selain itu, menurut Kessner pada 2017 menambahkan bahwa dalam penyusunan jaringan kerja modern ini, khususnya menggunakan perangkat lunak, manajemen proyek, aturan-aturan di atas tetap berlaku, meskipun representasi visual ini dapat berbeda. Karena menurut ISO 21500 pada tahun 2017 ini ditetapkan sebagai standar internasional untuk panduan manajemen proyek, juga menegaskan ketaatan terhadap prinsip-prinsip logika ketergantungan dalam penyusunan jadwal proyek. Oke, materi selanjutnya itu perhitungan waktu dalam jaringan kerja. Perhitungan waktu dalam jaringan kerja adalah proses menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan menggunakan diagram jaringan kerja seperti PERT atau Program Evaluation and Review Technique dan CPM atau Critical Path Method. Metode ini digunakan untuk mengetahui urutan kegiatan, hubungan antar kegiatan, serta waktu tercepat dan terlama dalam penyelesaian proyek. Nah, untuk perhitungan waktu dalam jaringan kerja ini adalah proses menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan menggunakan diagram jaringan kerja seperti PERT dan CPM.
Kemudian jaringan kerja membantu perusahaan atau organisasi dalam mengatur jadwal pekerjaan agar proyek dapat selesai tepat waktu, efisien, dan terorganisir. Metode ini sering digunakan pada proyek konstruksi, administrasi perkantoran, produksi, maupun pengembangan sistem informasi. Boleh di next. Kemudian tujuan perhitungan waktu dalam jaringan kerja yang pertama ada mengetahui waktu penyelesaian proyek. Tujuan utamanya ini adalah untuk mengetahui berapa lama suatu proyek dapat diselesaikan. Kemudian yang kedua itu menentukan urutan kegiatan kerja. Perhitungan jaringan kerja membantu menentukan urutan kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahan urutan pekerjaan yang dapat menghambat jalannya proyek. Kemudian yang ketiga itu ada mengetahui jalur kritis atau critical path. Dalam jaringan kerja ini itu terdapat jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemudian yang keempat itu menghindari keterlambatan proyek. Melalui perhitungan waktu, perusahaan dapat mengetahui kemungkinan terjadinya keterlambatan pada suatu kegiatan. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Misalnya itu menambah tenaga kerja. Boleh di next. Menambah tenaga kerja atau mempercepat proses pekerjaan tertentu agar proyek tepat selesai waktu. Kemudian yang kelima itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Perhitungan waktu dalam jaringan kerja juga bertujuan untuk membantu penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, biaya, dan peralatan menjadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu yang keenam membantu pengawasan dan pengendalian proyek. Jaringan kerja memudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan proyek. Kemudian ada unsur-unsur dalam jaringan kerja. Yang pertama itu ada aktivitas atau activity. Aktivitas ini adalah pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam suatu proyek dan membutuhkan waktu serta sumber daya tertentu. Yang kedua itu ada peristiwa atau event. Peristiwa adalah titik awal atau dari suatu aktivitas dalam jaringan kerja. Yang ketiga itu ada jalur atau path, merupakan aktivitas yang menghubungkan suatu kegiatan dan kegiatan lainnya dalam proyek. Boleh di next. Kemudian yang terakhir itu ada jalur kritis atau critical path. Jalur kritis adalah jalur dengan waktu terpanjang dalam jaringan kerja yang menentukan lamanya penyelesaian proyek. Kemudian masuk ke metode dalam perhitungan waktu jaringan kerja. Yang pertama itu ada CPM atau Critical Path Method. CPM ini digunakan untuk menentukan jalur kritis dan menghitung waktu penyelesaian proyek dengan waktu aktivitas yang sudah pasti. Metode ini biasanya digunakan pada proyek konstruksi atau proyek yang memiliki data waktu pasti. Yang kedua itu ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique. PERT ini itu digunakan untuk proyek yang memiliki ketidakpastian waktu. Dalam metode ini digunakan 3 perkiraan waktu, yaitu waktu optimis, waktu realistis, dan waktu pesimis. Nah, di PERT ini itu ada rumus, yaitu rumus waktu harapan PERT, TE. Kemudian keterangannya itu, T itu waktu harapan, A itu waktu optimis, M itu waktu realistis, dan B waktu pesimis. Boleh di next. Kemudian masuk ke langkah-langkah perhitungan waktu dalam jaringan kerja. Yang pertama itu mengidentifikasi seluruh kegiatan proyek. Yang kedua menentukan hubungan antar kegiatan. Yang ketiga membuat diagram jaringan kerja. Yang keempat menentukan durasi setiap waktu. Yang kelima menghitung jalur kritis dan total waktu proyek. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi dan pengendalian proyek. Kemudian ada manfaat perhitungan waktu dalam jaringan kerja. Yang pertama membantu penyelesaian proyek tepat waktu, mempermudah pengawasan pekerjaan, mengurangi risiko keterlambatan proyek, meningkatkan efisiensi biaya dan tenaga kerja, dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Oke, selanjutnya di sini ada validasi dan evaluasi diagram, yaitu proses pemeriksaan sistematis untuk memastikan bahwa diagram yang telah disusun secara teknis benar, logis, dan mencerminkan kondisi nyata proyek. Jadi sementara itu evaluasi diagram merupakan penilaian terhadap kualitas, kelengkapan, dan kegunaan diagram sebagai alat perencanaan dan pengendalian proyek.
Oke, di sini ada tujuan validasi dan evaluasi diagram, yaitu yang pertama memastikan tidak ada kesalahan logika dalam urutan aktivitas. Yang kedua ini adalah mengonfirmasi bahwa seluruh hubungan ketergantungan telah dipresentasikan dengan benar. Yang ketiga ini ada memverifikasi konsisten data, durasi dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Yang keempat di sini ada mendeteksi anomali struktural seperti loop dangling, activized, atau not terisolasi. Yang terakhir ini ada memastikan diagram dapat digunakan secara efektif sehingga alat komunikasi dan pengendalian proyek. Oke, selanjutnya di sini ada aspek-aspek validasi diagram, yaitu yang pertama ada yang A itu ada validasi struktural, yaitu memeriksa integritas logis dan teknis dari jaringan kerja. Jadi ada empat kondisi. Yang pertama itu tidak ada loop atau siklus. Yang kedua ini tidak ada dangling apa activity. Yang ketiga ini tidak ada not terisolasi seperti not aktivitas yang harus terhubung setidaknya dengan satu aktivitas lain. Nah, yang terakhir ini hanya satu not awal dan satu not akhir. Jadi jaringan benar ini hanya memiliki satu titik awal start dan satu titik akhir yaitu finish. Kayak yang B ini validasi logika ketergantungan. Jadi memastikan bahwa hubungan ketergantungan antar aktivitas sesuai dengan kondisi teknis dan operasional proyek yang sebenarnya. Jadi ada tiga jenis validasi ketergantungan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada mandatory atau dependensi, yaitu bersifat mutlak karena alasannya teknik. Nah, yang kedua ini ada discretionary dependency, yaitu praktik terbaik atau preferensi tim proyek. Yang terakhir itu ada internal dependensi ketergantungan yang melibatkan pihak luar proyek. Kalian bisa lihat diagram ilustrasi yang perbedaan antara diagram valid dan tidak valid. Seperti ada mulainya, jadi diagram validnya itu ada A, B, C sampai selesai. Terus kayak diagram yang tidak valid, yaitu mulainya dari A nanti dia ke C bisa ke B. Jadi dia tuh bisanya tuh dangling gitu. Oke, selanjutnya di sini ada validasi data durasi. Jadi validasi ini mencakup pemeriksaan apakah estimasi waktu ini setiap aktivitas telah mempertimbangkan kesediaan sumber daya, konsisten dengan standar produktivitas yang berlaku, tidak mengabaikan waktu persiapan atau stuk time, dan waktu mobilisasi. Yang terakhir itu telah memperhitungkan resiko dan ketidakpastian. Nah, yang selanjutnya ada aspek-aspek evaluasi diagram. Jadi evaluasi ini kelengkapannya pemeriksaan apakah semua pekerjaan yang tercantum dalam work breakdown stuk WBS telah dipresentasikan dalam diagram. Jadi langkah-langkah ini meliputi perbandingan daftar aktivitas dalam WBS dengan not-not dalam diagramnya. Terus yang kedua ini memastikan tidak ada pekerjaan yang terlewat atau terduplikasi. Yang terakhir ini mengafirmasi bahwa milestone yang penting telah dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi jalur kritis, yaitu inti dari evaluasi diagram jaringan. Menurut Hajar 2017, evaluasi ini mencakup verifikasi perhitungan forward dan backward pass. Yang kedua, identifikasi semua jalur kritis. Yang ketiga, analisis net critical paths. Yang keempatnya ada evaluasi durasi proyek keseluruhan. Bisa kalian lihat di sini ada flowchart atau prosesnya yang divisualisasikan dalam alur berikut. Nah, ada diagram tersusun, validasi struktural, validasi logika, validasi durasi, evaluasi jalur kritis, serta diagram yang disetujui. Oke, di next. Jadi, yang selanjutnya evaluasi risiko pada diagram ini ada tiga. Yang pertama itu ada probabilistic time analysis. Jadi menghitung probabilitas bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu tertentu menggunakan distribusi normal berdasarkan variansi jalur kritis. Nah, di sini ada rumusnya yang Z sama dengan D dikurang TE, yaitu atau standar deviasi, yaitu uh,
dalam proses ini tuh bisa kalian menghitung risikonya di probabilitasnya tersebut. Nah, yang kedua ini ada identifikasi near critical path. Yang ketiga ini ada sensitivity analisis. Nah, selanjutnya ada metode dan teknik validasi evaluasi. Yang pertama ini ada peer review. Jadi eh, peer review itu pemeriksaan diagram oleh anggota tim yang lain yang tidak terlibat dengan atau penyusunannya. Jadi review ini aktif untuk mendeteksi kesalahan logika. Yang kedua ini ada work talk dengan pemangku kepentingan. Jadi seluruh pihak yang terkait seperti manajer fungsional, kontraktor, dan klien ini memvalidasi bahwa urutan aktivitas mencerminkan kondisi operasional yang sesungguhnya. Yang ketiga ini ada simulasi komputer, yaitu perangkat lunak ya, proyek yang seperti Microsoft Project, Primavera, P6 atau Oracle Project Portfolio Management. Jadi menyediakan fitur validasi otomatis yang dapat mendeteksi loop, dangling, activities, dan konsistensi data secara real time. Yang terakhir ini ada Monte Carlo Simulation, yaitu mengevaluasi ketidakpastian dalam diagram PERT. Nah, selanjutnya ada implikasi manajerial. Validasi dan evaluasi diagram ini dilakukan secara menyeluruh, memberikan manfaat manajerial yang signifikan. Jadi yang pertama, manajer proyek ini memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap rencana jadwal yang disusun. Jadi dalam manajer proyek ini dia memiliki kepentingan yang bisa dijadikan atau kepentingan yang disambungkan oleh implikasi manajerial. Yang kedua ini ada identifikasi jalur kritis. Jadi ini memungkinkan konsentrasinya pengawasan pada aktivitas yang benar-benar berdampak pada penyelesaian. Yang ketiga ini evaluasi sumber daya membantu menghindari keborosan. Jadi akibat penumpukan beban kerja atau pengangguran sumber daya. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi dan penyajian, yaitu proses menggambarkan seluruh aktivitas proyek serta hubungan ketergantungannya ke dalam bentuk grafis yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan proyek. Dari visualisasi penyajian tersebut ini representasi visual dari hubungan logis dan urutan antara aktivitas proyek dan merupakan alat penting dalam manajemen proyek untuk merencanakan penjadwalan dan pemantauan kemajuan proyek. Oke, di sini ada bentuk-bentuk visualisasi diagram jaringan kerja, yaitu visualisasi yang digunakan dalam bentuk manajemen proyek modern. Jadi memiliki karakteristik keunggulan dan konteks penggunaan yang berbeda. Oke, boleh di next. Yang pertama ini ada activity on a row atau AOA, jadi dikenal dengan diagram panah terdiri dari CPM dan PERT. Nah, yang kedua ini ada activity on node atau AON, diagram simpul atau precedence diagram metode PDM. Jadi setiap kotak node mempresentasikan satu tugas aktivitas dan panah menunjukkan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Boleh di next? Ini ada perbandingan visual antara kedua metode penyajian utama tersebut. Bisa kalian lihat di gambarnya itu ada yang pertama itu ada satu, yang A, B itu arahnya ke A, itu kedua, B ketiga. Jadi langsung kayak ini tuh ada daminya gitu. Dami kan panah yang putus-putus. Jadi mengarah ke tiga. Berarti ini yang kedua itu bisa ke dua, ini arahnya ke empat, tiga ini juga ke arahnya empat, terus yang terakhir itu bisa ke lima. Terus metode AON atau activity node, yaitu dari A, jadi dia tuh ada waktunya gitu. Yang A ini bisa 3 hari, yang B 5 hari. Semisal bisa dipersingkat itu 4 hari dan sampai selanjutnya. Nah, dari penjelasan bar chart atau Gantt chart itu jaringan kerja dengan sistem bar chart Gantt chart dibuat dengan maksud utama mengidentifikasi unsur dalam merencanakan kegiatan yang terdiri dari mulai dan saat pelaporan. Jadi, boleh di next.
Jadi Gancat ini bentuk penyajian yang paling banyak digunakan karena mudah dipahami oleh semua tingkatan manajemen dari pelaksanaan lapangan hingga direksi. Oke, yang kedua ini ada kurva S atau S curve yaitu penyajian kemajuan proyek berdasarkan presentasi kumulatif bobot pekerjaan terhadap waktu. Jadi digunakan untuk monitor kemajuan proyek secara keseluruhan. Nah, di sini ada elemen-elemen dalam penyajian diagram, yaitu yang pertama ada elemen grafis berstandar, yaitu diagram jaringan kerja yang baik harus memuat elemen grafis secara konsisten. Ini dari tabel-tabelnya ada elemen, AOA, ON, dan keterangan. Nah, yang bisa kalian lihat, sini kan ada aktivitas panah. Di sini ada aktivitas, awal itu ada panah, anak, not, yang seperti contoh sebelumnya. Jadi keterangan itu simbol utama kegiatan. Boleh di next. Oke, dan selanjutnya ini seperti contoh-contoh elemen dan grafis standarnya tersebut. Terus yang kedua ini ada penyajian informasi waktu pada not AON. Dalam metode AON, setiap not menampilkan informasi waktu secara terstruktur. Jadi format standar yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Jadi kalian bisa lihat ini gambar yang dalam penyajian informasi. Jadi setiap metode AON ini, metode AON ini dijelaskan ada beberapa rumusnya. Jadi ada early start, terus ada late startnya, terus ada floatnya, terus kalau float L5 sama L5 kurang ES sama dengan 0 itu jalur kritis. Kalau semisal plot LS dikurang ES sama dengan 2 itu bukan jalur kritis. Jadi yang diisi bukan 2 itu tuh bisa masuk ke AON gitu. Jadi bukan jalur kritis. Oke, yang ketiga ini ada prinsip-prinsip penyajiannya. Yang pertama ini ada kejelasan, yaitu semua pihak kepentingan tanpa penjelasan tambahan yang berlebihan. Jadi memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, serta kaidah-kaidah dasar logika yang berketergantungan dalam penyusun urutan kegiatan. Yang boleh next. Yang B, ya ini konsistensi arah aliran. Jadi dari event bernomor rendah ke tinggi. Jadi yang dalam praktik penyajian modern ini berarti diagram selalu disusun mengalir dari kiri ke kanan. Atau konsistensi arah yang ini penting agar pembaca dapat menelusuri jalur proyek secara intuitif. Nah, yang C ini penandaan jalur kritis. Jadi aktivitas yang sangat sensitif terhadap keterlambatan proyek itu berdominan lintasan kritis yang tidak dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan estimasi durasinya. Jadi menyebabkan keseluruhan durasi penyelesaian proyek bertambah panjang dari durasi yang semula direncanakan. Nah, yang D ini ada kelengkapan informasi. Jadi diperlukan diagram network untuk menentukan urutan keseluruhan kegiatan. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada pedoman penyajian untuk laporan komunikasi proyek, yaitu penyajian untuk yang pertama itu ada penyajian untuk manajemen puncak. Jadi menggunakan ringkasan milestone dalam bentuk Gantt sederhana atau summary network yang hanya menampilkan aktivitas-aktivitas utamanya. Nah, yang kedua ini ada penyajian tim untuk pelaksana, yaitu yang disajikan harus memuat detail teknis secara lengkap. Nah, yang C ini penyajian untuk pelaporan kemajuan. Jadi dalam jadwal ini merupakan salah satu parameter manajemen proyek yang mengukur keberhasilan proyek konstitusi dan menunjukkan durasi serta urutan kegiatan proyek untuk membuat judul yang logis dan realistis. Nah, yang D ini standar visual yang baik dalam penyajian, yaitu berdasarkan kajian ini manajemen proyek standar visual ini di berikut harus diterapkan dalam satu penyajian diagram. Yang pertama ini warna jalur ada jalur kritis yaitu eh, berbentuk kajian visual yang berstandar. Jadi harus diterapkan dalam setiap warnanya. Nah, yang kedua ini ada arah yaitu selalu kiri ke kanan atau atas ke bawah. Nah, yang ketiga ini ukuran font. Jadi konsistensi minimal ukurannya itu 10 pet. Nah, yang
keempat ini ada legenda, jadi wajib disertakan pada setiap diagram yang dibagikan. Yang terakhir ini ada skala waktu, yaitu mencantumkan pada Gantt dan kurva S. Nah, yang terakhir di sini ada manfaat visualisasi bagi proyek. Jadi manfaatnya tersebut ini memberikan representasi visual dari tugas-tugas ketergantungan dan jalur kritis. Jadi memastikan bahwa anggota tim proyek memahami alur kerja dan struktur proyek. Oke, berarti next. Oke, selanjutnya ada studi kasus pembuatan diagram dan tabel. Nah, salah satu penerapan diagram dan tabel pada jaringan kerja ini dapat ditemukan pada proyek pembangunan rumah tinggal di Desa Amahusu, Kota Ambon. Nah, dalam proyek tersebut itu menggunakan metode CPM atau Critical Path Method untuk membantu proses perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian waktu pekerjaan agar proyek itu dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan. Nah, proyek pembangunan rumah tinggal ini merupakan salah satu jenis proyek konstruksi yang memiliki banyak tahapan pekerjaan dan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Nah, setiap pekerjaannya itu dilakukan harus secara berurutan agar sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Apabila terjadi keterlambatan pada salah satu pekerjaan utama, maka keseluruhan proyek itu bakal mengalami keterlambatan. Nah, dalam proyek pembangunan rumah tinggal ini terdapat beberapa aktivitas pekerjaan mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian akhir bangunan. Aktivitas yang dilakukan itu meliputi pekerjaan persiapan proyek, pengadaan bahan bangunan, pembuatan pondasi, pemasangan dinding, pemasangan atap, instalasi listrik dan air, pengecatan hingga pekerjaan finishing. Lalu sebagai contohnya, pekerjaan pemasangan dinding itu tidak dapat dilakukan sebelum pekerjaan pondasi selesai dikerjakan, begitu juga dengan pemasangan atap yang harus menunggu penyelesaian struktur dan dinding bangunan. Nah, hubungan ketergantungan eh, antar aktivitas tersebut menyebabkan perlunya penyusunan diagram dan tabel jaringan kerja agar urutan pekerjaan dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, berikut merupakan tabel jaringannya. Ini tadi aktivitas-aktivitasnya, ini urutannya, dan ini kode yang dipakai. Ada persiapan proyek dengan kode A dan selanjutnya. Dan ini pendahulunya. Jadi misalkan sebelum pengadaan bahan bangunan ini, sebelumnya itu harus persiapan proyek. Jadi persiapan proyek dulu, baru pengadaan bahan bangunan agar eh, tersusun secara rapi. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diagram kerja dapat disusun secara begini, yaitu urutan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari diagram tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas itu dilakukan secara berurutan mulai dari tahap persiapan proyek hingga tahap finishing bangunan. Melalui penggunaan diagram dan tabel jalan kerja, kontraktor dapat menghitung estimasi waktu penyelesaian proyek secara lebih akurat. Total waktu penyelesaian proyeknya itu diperoleh dengan menjumlahkan seluruh durasi aktivitas pada jalur pekerjaan. Kembali next. Nah, ini ada diagramnya, yaitu cara cara menghitungnya. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut itu, total waktu penyelesaian proyek pembangunan rumah tinggal adalah 27 hari. Jalur pekerjaan tersebut juga merupakan jalur kritis atau critical path karena seluruh aktivitasnya itu saling berkaitan dan tidak memiliki waktu yang keterlambatan atau yang terpisah-pisah gitu. Selain membantu pengendalian waktu, penggunaan jaringan kerja juga memberikan manfaat dalam pengawasan proyek dan proses pengawasan proyek. Kontraktor itu dapat lebih mudah memantau perkembangan pekerjaan, mengetahui aktivitas yang mengalami penghambatan, serta mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi keterlambatan pada salah satu tahap pekerjaan. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa diagram dan tabel jaringan kerja itu memiliki peranan penting dalam manajemen proyek konstruksi, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian waktu pekerjaan. Penggunaan metode kerja itu membantu proyek pembangunan rumah tinggal menjadi lebih terstruktur sehingga proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selanjutnya ada kesimpulan.
Diagram dan tabel jaringan itu merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen proyek karena mampu membantu proses perencanaan, penjadwalan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan proyek secara sistematis. Mulai penyusunan tabel jaringan kerja, hubungan ketergantungan antar aktivitas dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga menjadi dasar dalam pembuatan diagram jaringan kerja yang akurat. Perhitungan waktu menggunakan metode critical path method atau CPM itu juga merupakan maupun program evaluation dan review teknik atau PERT memungkinkan penentuan waktu mulai dan selesai setiap aktivitas, identifikasi jalur kritis, serta estimasi durasi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selain itu, proses validasi dan evaluasi diagram jaringan kerja berperan penting dalam memastikan bahwa susunan aktivitas, hubungan ketergantungan, dan estimasi durasi telah sesuai dengan kondisi proyek sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan perencanaan. Visualisasi jaringan kerja melalui diagram AOA dan juga AON dan juga Gantt chart maupun kurva S juga mempermudah komunikasi informasi proyek kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan studi kasus yang telah dibahas. Penerapan diagram dan tabel jaringan kerja terbukti membantu pelaksanaan proyek menjadi lebih terstruktur, memudahkan pengawasan terhadap aktivitas kritis, serta mendukung penyelesaian proyek secara efektif, efisien, dan juga tepat waktu. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan diagram serta tabel jaringan kerja merupakan kompetensi yang penting dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek di berbagai bidang. Selanjutnya ada saran. Nah, agar penyusunan dan penerapan diagram serta tabel jaringan kerja itu dapat memberikan hasil yang optimal, sarankan agar setiap proyek itu dibawa dengan identifikasi aktivitas dan hubungan ketergantungan yang dilakukan secara teliti dan sistematis. Estimasi durasi setiap aktivitas juga perlu disusun berdasarkan data yang akurat serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Selain itu, proses validasi dan evaluasi diagram jaringan kerja hendaknya dilakukan secara berkala dengan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten sehingga kesalahan logika maupun perencanaan dapat dideteksi sejak dini. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project atau Primavera juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan akurasi perhitungan, kemudahan visualisasi, serta efektivitas pengendalian proyek. Bagi pembaca maupun mahasiswa, manual book ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam memahami dan menerapkan konsep diagram serta tabel jaringan kerja. Ke depan, materi dalam manual book ini dapat dikembangkan dengan menambahkan studi kasus yang lebih beragam, contohnya penerapan pada jenis proyek serta latihan perhitungan agar pemahaman terhadap materi menjadi lebih dalam dan aplikatif. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan dalam penyusunan manual book ini. Karena penjelasan materi yang sudah kita jelaskan, eh, terima kasih atas perhatian teman-teman dalam memahami materi yang telah kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.